sekarang bekerja di WWF, bagian komunikasi untuk program Siap 2. Program Siap 2 adalah program yang dilakukan oleh 3 konsorsium, yaitu WWF Indonesia, Transparansi Internasional, dan Indonesia Working Group for Forest Finance. Nah, kita di sini berpartisipasi barengan sama teman-teman DI untuk merayakan Hari Anti Korupsi. Nah, di sini kita memutuskan untuk bergabung bersama dengan teman-teman Transparansi Indonesia, teman-teman komunitas lain, dan gerakan anti korupsi lainnya, karena kita memang melihat bahwa di Indonesia ini salah satu korupsi yang paling tersembunyi itu ada di hutan. Nah, untuk itu WWF bersama dengan Transparansi Indonesia, Transparansi Internasional itu mencoba untuk mengangkat isu-isu yang isu korupsi dan pencucian uang yang terjadi di sektor kehutanan. Terima kasih, saya Beben Jazz dari komunitas Jazz Mayoran diundang untuk dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia ya. Jadi terima kasih DAI telah mengundang kita, melibatkan kita, karena kita juga jazzer. Paling nggak kita mulai berantas korupsi dimulai dari diri sendiri. Ya kalau kita lewat dunia saya lewat jazz, pastinya jazz mengajarkan kejujuran, jazz mengajarkan kita jadi diri sendiri, dan pasti jazz nggak korupsi. Dan acara seperti ini sangat-sangat bagus sekali, dan kalau bisa lebih sering, nggak cuma acara tahunan, kalau bisa ada acara yang simultan, entah itu mingguan, bulanan, karena korupsi di negara ini udah sistemik ya, sangat sistemik, dari yang paling mendasar sampai yang ke atas. Jadi kita juga kita harus terus mengumandangkan anti korupsi juga secara sistemik, dari mulai usia dini, mungkin dari SD, menanamkan apa sih artinya korupsi itu, sampai SMP, sampai mereka akan jadi penerus bangsa yang tidak korupsi. Pokoknya top buat TI, dan kemudian terus secara konsisten untuk terus mengkampanyekan anti korupsi, dan ajak kami Jazz untuk mengganyang korupsi. Terima kasih. Go Power Rangers! Oh, and go Power Rangers! Halo, nama gue Tile. Halo, kenalkan nama saya Benny. Nama saya Willy dari Transparansi Internasional Indonesia. Kurang dari 1 bulan event ini kita selenggarakan, tapi bagusnya kita dapat banyak dukungan dari berbagai macam komunitas anti korupsi. Ada dari Kompak Paramadina, kemudian ada dari Koin Unila, kemudian ada dari WWF, ada teman-teman dari LBH Jakarta, dari Walhi, dari Serum, dan komunitas-komunitas yang lain. Itu pertama. Kemudian yang keduanya, kenapa kita bikin event kayak gini? Kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa korupsi di Indonesia itu masih masif banget. Perlu teman-teman ketahui, belum lama ini kita juga mengeluarkan indeks persepsi korupsi. Posisi TI sekarang ini ada di 114 negara dari 144, urutan ke 144 dari 177 negara dengan skor 32, yang artinya adalah 0 paling buruk, 100 paling baik. Nah, jadi kondisi di urutan nomor 32, Indonesia masih dibilang negara yang paling korup. Kita masih kalah dari Malaysia, kita masih kalah dari Singapura. Nah, pesan yang ingin kita sampaikan dari acara ini adalah kita ingin mengajak seluruh masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia dan masyarakat Jakarta khususnya, mari sama-sama kita melawan korupsi, khususnya di kalangan anak muda. Apalagi sebentar lagi kita mau ada pemilu 2014. Ini peta yang cukup rawan sebetulnya. Jangan sampai kader-kader yang nanti duduk di DPR MPR justru malah kader-kader yang korup seperti seperti Angelina Sondah, kemudian kayak si Nazarudin dan
lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Kita memang menginisiatif ada satu kampanye di mana kita datang langsung ke publik gitu, ke tempat yang ramai, tempat layak ramai untuk menyampaikan kira-kira apa sih korupsi yang terjadi di sekitar kita dan kira-kira apa aja yang sebenarnya terjadi dan tindakan apa yang sebenarnya bisa dilakuin. Kurang lebih sih acara ini kita pengennya masyarakat juga ngerti, juga ngeh, peka terhadap isu-isu korupsi yang ada di Indonesia. Mengenai korupsi di Indonesia sendiri, jelas sekali kalau misalnya bicara hal yang sangat tinggi mengenai kasus-kasus korupsi, rasanya terlalu tinggi kalau buat anak muda. Makanya kita lebih pengen kalau dari teman-teman BI bisa menginisiasi dan mengajak anak-anak muda supaya bisa memulai mengenal perilaku koruptif, sehingga ketika dia mengenal perilaku koruptif dan mereka bisa menghindari itu, minimal mulai jujur dari diri sendiri. Saya dari LBH Jakarta, mengenai acara hari ini tentang korupsi, hari korupsi sedunia. LBH support terus kampanye-kampanye, kegiatan-kegiatan yang mendukung penegakan keadilan, penegakan hukum, dan menuntut semua pemerintah untuk bisa mendengar apa yang menjadi inspirasi masyarakat luas. Dan LBH sendiri terus konsisten dalam hal penegakan hukum, terus mendorong masyarakat untuk bisa berkontribusi dan bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk sama-sama mengkampanyekan 100% korupsi. Dan LBH sendiri akan terus berjuang bersama rakyat dan bersama elemen masyarakat yang lainnya untuk bisa mengkampanyekan ini dan terus serentak kampanyekan. Saya Dadang Trisasongko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Acara ini kita gagas pada awalnya memang sebagai kegiatan rutin untuk menjelang Hari Anti Korupsi Dunia tanggal 9 besok. Tetapi kita juga mendapatkan konteks baru. Peringatan Hari Anti Korupsi sekarang ini adalah menjelang pemilu, tahun politik. Dan kalau kita melihat situasi 2 tahun, 3 tahun terakhir di Indonesia, korupsi kita banyak diwarnai oleh korupsi politik, political corruption, di mana aset-aset publik, dana-dana publik diambil, mulai mempengaruhi pengambilan dana publiknya mulai dari anggaran publik sampai pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di pemerintah. Siapa yang biasanya terlibat di korupsi politik? Di situ ada politisi, di belakangnya ada partai, ada pengusaha. Kadang perusahaan ini juga dibuat sendiri oleh para politisi, dan juga ada birokrat-birokrat yang korup yang mendukung proses mulusnya terjadinya korupsi di Indonesia. Nah, korupsi yang paling banyak memang modusnya melalui mengkorupsi proyek-proyek pembangunan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Tetapi ada juga proyek-proyek yang lain, yang maksud saya korupsi yang lain, yang terjadi misalnya dalam kasus-kasus di perizinan. Ya. Birokrat mengeluarkan izin melalui proses korupsi sehingga yang seharusnya tidak diberikan izin, diberikan izin. Nah, karena dia mengizinkan itu, dia juga dapat duit. Itu bagian dari cara dia untuk mengumpulkan uang. Ini biasanya pejabat-pejabat publik yang punya background politisi. Ini 2 kasus besar ini yang terjadi selama 3 tahun sampai terakhir ini. Satu, dengan menggunakan pengadaan barang dan jasa melalui proyek-proyek pembangunan pemerintah. Yang kedua, dengan melalui izin yang diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan besar yang akan mengeksploitasi sumber daya alam. Secara umum kecenderungannya seperti itu, dan semakin dekat dengan pemilu, intensitas kasus korupsi ini makin tinggi. Uang yang diambil juga makin banyak. Oke.